Halo, balik lagi. Kok balik lagi, cok. Halo, perkenalkan nama gue Iksan Cahyadi. Dan gue ini YouTuber yang selalu gagal konsisten, dan gue akuin itu salah. Gue ini udah mulai dari semenjak kuliah. Hello, what's up guys, bertemu lagi dengan gue Iksan Cahyadi. Dan itu lumayan konsisten dulu. Niche-nya itu tentang tutorial editing waktu itu. Dan gue udah merasakan yang namanya gajian di YouTube dari niche itu sendiri. Tapi pikiran gue ngerasa waktu itu niche-nya terlalu sempit. Akhirnya gue lihat kanan kiri, marketnya yang paling besar tuh apa. Disitulah buyar. Kepala gue banyak mikirin hal-hal yang terlalu besar. Lalu gue mulailah dengan yang namanya re-upload. Gue waktu itu masih ingat banget nge-re-upload semifinal champion. Tahunnya gue lupa. Dan satu lagi final Liga Champion. Jadi sebenarnya banyak yang gue re-upload. Cuma yang pecah telur ini 2. Ini CVM ya kalau nggak salah tuh. CVM-nya besar kalau nggak salah di bola tuh. Jadi yang satu video ini 250.000, yang satu lagi yang sama 200. Pokoknya kalau di total itu 300. Dan gua di situ ngerasain yang namanya duit yang lumayan gede gitu, 16 juta. Gokil kata gua, ini gila. Tapi setelah itu cair, gue langsung cairin. Setelah itu langsung mulai gue setelah itu YouTube gue mulai kedetek. Gue mulai diperingati tuh sama YouTube. Akhirnya gue diganjar monetisasi gue harus mulai lagi dari nol. Jadi kalau kalian lihat channel ini kan udah 8.000 ya. Tapi gue harus mulai lagi dari awal. Untuk dapetin 4.000 jam tayang atau short tuh berapa ya? Lupa, 10 juta views kalau nggak salah. Gue banyak banget lah yang namanya re-upload. Gue banyak banget yang namanya kayak yang lagi rame. Gue selalu lihat kanan kiri. Niche gue selalu diubah-ubah. Ada yang menarik ke sana, gue ikut. Ada yang menarik ke sini, gue ikut. Dan itu gue akuin kacau. Gak ada yang konsisten. Dan cuma satu-satunya yang sebenarnya bikin gue konsisten waktu itu editing video. Dan gue lebih dikenal sebagai editor video dulu. Sampai akhirnya gue kerja pertama editor video. Kerja selanjutnya gue bareng YouTuber Angga Chandra, YouTube editor video. Jadi ini penting banget buat teman-teman. Gue sekarang pengen sharing juga kan masalah YouTube ini. Hari ini kan YouTube udah mulai banget nih udah mulai mendorong para kreator pemula. Itu bisa dilihat kalian lewat kreator-kreator yang udah lumayan jadi di YouTube. Mereka tuh udah mulai ngasih tahu algoritma YouTube udah mulai berubah loh. Mereka akan lebih mendorong untuk kreator-kreator kecil yang baru pendatang di YouTube. Dan gue rasakan itu. Maksudnya kalau gue pribadi, YouTube ini udah jadi tempat hiburan gue. Gue memang cari duitnya di TikTok bareng bini gue bikin konten. Tapi itu personal brandnya ya bini gue gitu. Dan itu cuma buat hiburan buat gue. Buat gawe juga, buat cari duit juga di situ. Tapi memang ya ngejadiinnya juga gue ya udah tahu target audiens, jadi gue hitung-hitung dulu lah. Cuma kalau untuk gue pribadi, gue jarang banget yang namanya konsisten. Jadi gue selalu berkutat di belakang kreator, di behindnya. Gue jarang sekali tampil. Tapi sekarang gue udah mulai kayak gue banyak banget suara pemikiran gue yang susah gue
tersampaikan ya, gak tersampaikan, akhirnya kadang membludak. Dimana yang terkadang TikTok yang bareng bini gue malah yang jadi korbannya gitu. Yang padahal itu hiburan, tapi yang sebenarnya gue pengen kasih ya sharing informasi lah, itulah yang gue suka gitu. Makanya ya tempat gue di YouTube, home gue banget di YouTube. Gue lihat podcast, lihat berbagai macam hal hiburan. Intinya seharian gue di YouTube. Jadi tempat gue pulang itu YouTube. Tuh YouTube, Instagram, TikTok, ya YouTube nomor 1 buat gue. Dan apa ya, kesulitan untuk YouTube ini kan yang long form ya. Kalau untuk yang long form memang punya tantangan yang lebih sulit, tapi memang harus kita bisa nikmatin. Makanya ini harus gue wanti-wanti, ini harus gue kasih tahu. Oke, kita mulai langkah pertama lah. Penting banget yang namanya niche. Kalian mau mulai main di mana? Dengan niche apa? Temanya apa? Kalian sebagai apa? Mau dikenal sebagai apa? Atau hanya ingin menjadi media? Tidak mau membuat personal branding. Kalau kalian mau hanya menjadi media channel, itu kan opsi shortcutnya adalah kalian bisa re-upload. Tapi hati-hati dengan re-upload, harus gue kasih tahu. Dan gue udah salah satu yang udah terkena ban lah ya. Nah di sini opsinya sekarang kan udah mulai lagi dengan maraknya AI yang sangat membantu untuk pemula-pemula yang males banget nampilin muka, yang malu gitu ngerasanya, ya pengen faceless, gak mau tampil di kamera. Kalian harus belajar juga yang namanya tools AI, dan itu bisa membantu banget. Di sana kan ada voice over, ada juga avatar yang Heigen mungkin. Kalau nggak mau menampilkan ya banyak juga kan. Kalian bisa bikin ya video anak atau apa. Cuma ya kekurangannya adalah ya kalian tidak dikenal secara personal branding. Jadi kalau misalkan personal branding jadi di YouTube ini akan lebih banyak sekali benefitnya. Tapi lagi-lagi harus gua tekanin, kalau di YouTube lo harus jangan mikir duit dulu. Gua tahu banyak di luar sana yang kayak bikin tutorial dalam seminggu lo bisa monet. Tapi jangan kesampingkan kayak kesulitan. Kalau gue bilang kesulitan ini agak gimana ya, nanti bikin kalian nyerah. Tapi gue gak mau juga dibilang mudah ketika lo mulai gak dapet, gak pecah tuh. Memang ada yang pecah, ada yang enggak kan. Nah di situ lo mulai mudah menyerah dan ngejudge. Jadi masuk dunia konten tuh kayak gimana tanpa pengetahuan yang benar-benar pakemnya udah standar bener-bener udah tahu lah. Jadi yang pertama memang kita harus tahu dulu, yaitu niche. Kedua target audience, lo mau dikenal sebagai apa, dan banyak lagi harus gua ini. Tapi beginilah kalau di YouTube enaknya kalian bisa bebas berekspresi, apapun itu kalian buat, asal satu aja, nikmatin prosesnya. Mungkin kalian bisa dapetin baru sekali upload kalian bisa viral, bisa meledak, ya it's okay, itulah keuntungannya. Tapi ada juga loh yang mungkin 5 tahun bahkan kayak gue yang gak kayak konsisten. Jatuhnya kan udah 7 tahun 8 tahun gue kayak ya gagal terus. Tapi ya itulah maksud gue pengen memperkenalkan YouTube ini seperti ini loh. Jadi kalau kalian mau jalanin. Kalau memang kalian mau mulai aja dulu. Tapi mulai sambil belajar dan jangan mudah menelan informasi. Belajar boleh, tapi kalian benar-benar sambil pahami dengan baik, oke?
Oke, mulai itu gue sangat mendukung. Kalian mulai aja dulu. Yang bisa kalian lakukan apa? Faceless, it's okay. Pakai tools AI, it's okay, aman. Tapi akan lebih baik kalau kalian bisa berani tampil, karena itu juga akan membuat diri kalian akan lebih berkembang secara public speaking segala macam. Dan gue pun masih belajar ini, masih belajar. Jujur aja gue masih kayak belum enak banget lah. Oke, mungkin itu aja yang mau gue. Kayaknya udah lumayan panjang juga. Jadi kesimpulannya intinya fokus di satu niche aja. Kalau dari pelajaran gue, fokus di satu niche aja. Jangan mudah lihat kanan kiri. Kalau kalian mau long form, jangan kayak buat di TikTok yang punya anak akun beranak gitu banyak ya. Karena di sini satu aja susah sih. Jadi lebih baik kalian fokus di satu channel, satu niche. Mulailah di situ kayak konsisten, seminggu sekali udah oke banget. Tergantung gaya editing kalian. Dan bagi gue sih gak usah menekankan kayak harus bagus dulu. Jadi ibaratkan YouTube ini kayak lari maraton, bukan lari sprint. Kalau sprint kalian di awal udah ngebut nih, wah capek duluan, belum finish udah capek duluan. Kalau maraton kalian jalan aja santai, jalur panjang tapi kalian bisa finish. Jadi nikmatin prosesnya intinya ya, gitu. Pokoknya selamat berjuang buat teman-teman. Salam kenal dari gua Iksan. See you.